Baik, kita lanjutkan materinya. Tadi kita sudah berhasil ya membuat project Hello World Amicom. Lalu kita tampilkan di emulator Android-nya atau kita jalankan projectnya. Nah, pada materi ketiga ini saya sudah buatkan slide khusus untuk menjelaskan tentang aplikasi Android. Perlu diketahui bahwa satu aplikasi Android itu terdiri dari beberapa fitur atau halaman di dalamnya. Ya, coba Anda buka aplikasi Android kampus kita. Di dalamnya ada beberapa fitur atau beberapa halaman, gitu ya. Kita ambil contoh ini. Ini halaman dashboard atau fitur dashboard. Kemudian lanjut lagi ini halaman transkrip, gitu ya. Lanjut lagi ini halaman biaya. Ini halaman profil. Nah, jadi apapun aplikasi Android yang akan kita buat nantinya itu isinya beberapa fitur atau beberapa halaman. Nah, tiap fitur ya, tiap satu fitur itu ada tiga komponen di dalamnya. Ini maksudnya adalah mata kepala kita. Yang kita lihat itu adalah antar muka. Tapi sebenarnya apa yang disajikan oleh antar muka, misal di antar muka ada sebuah foto, ada sebuah nama, ada sebuah kalimat gitu ya. Itu sebenarnya diambil dari data. Nah, data ini tidak bisa langsung tampil di antar muka secara kebetulan. Data yang ada di database harus diambil oleh bahasa pemrograman Kotlin, lalu oleh bahasa pemrograman Kotlin dipasang di antar muka. Seperti itu ya. Kita ambil contoh nih. Misal mata kepala kita melihat fitur profil. Di sini jelas ya, kalau saya zoom nih. Ada nama Arif Nur Rahman, ada QR code, ada email, ada password, ada tahun angkatan gitu ya. Nah, apa yang kita lihat di antar muka ini sebenarnya ada sumber datanya. Lalu data tersebut diambil oleh bahasa pemrograman Kotlin, lalu oleh bahasa pemrograman Kotlin dipajang di antar muka. Nah, pada video kali ini kita akan belajar membuat fitur atau halaman di project Android kita, yang mana istilahnya adalah activity. Fitur atau halaman itu namanya activity. Kita sudah punya satu sebenarnya, ini ya, yang berisi Hello World. Nah, tiap activity itu pasangannya minimal dua. Ada ada activity secara programmingnya, ada layout activity secara XML-nya. Dan ini nyambung. Kalau Anda lihat nih, main activity secara programming itu nyambungnya kemana? Ke resource, layout, activity main. Yaitu ini. Nah, activity main bertuliskan Hello World. Makanya ketika ini main activity ini dijalankan, activity main ini akan terpanggil, antar muka activity main ini akan terpanggil, tampillah Hello World Amicom. Pertama kita akan coba rename ya, ubah namanya biar lebih enak. Main activity ini kita klik kanan, refaktor, rename, kita rename menjadi login dengan L huruf besar. Kita refaktor. Nah, jadi login. Activity main.xml ini atau antarmuka yang dia miliki sama kita refaktor, kita rename jadi login dengan L huruf kecil. Nih, huruf kecil. Nah, kan lebih enak. Coba kita buat, kita ganti ya Hello World Amicom ini kita hapus. Kita ganti dengan formulir login gitu ya. Untuk memulai coding di situ harus saya googlingkan dulu yang namanya linear layout in Android. Nah, Images. Nah, jadi di Android itu ada dua jenis utama antarmuka. Ada yang ini aja deh. Ada linear layout dengan sifat horizontal, di mana kontennya itu kiri, kanan, kanan, dan seterusnya. Ada linear layout bersifat vertikal, atas, bawah, bawah, dan seterusnya. Jadi sesuatu yang berurutan itu linear. Kalau dia mendatar, horizontal. Sesuatu yang berurutan itu linear. Kalau dia menurun, berarti vertikal. Nah, kalau halaman login, nih, Android login, Images, dia berurutan, tapi ke bawah. Ini lo lihat.
Pertama ada kotak email, ada kotak password, ada tombol login, ada register. Ini kan berurutan, tapi ke bawah. Maka secara keilmuan dia pakai linear layout yang vertikal. Kita akan membuat itu. Pertama bikin pembuka, ini L linear layout. Kalau ada autocomplete-nya tekan enter saja, tapi ini harus dihapus karena dia salah. Ditutup begini, tek. Nah, langsung ya, langsung buat penutupnya. Saya ulangi pakai penutup ya, tek. Nah, lalu dikasih atribut. Sorry, ini running emulator ya. Previewnya itu yang ini loh. Nah, ini kok nggak mau ke atas ya? Nah, previewnya itu yang bawah ini sebenarnya. Kalau di, bentar ya, tak pindah ke sini bisa nggak? Nggak mau. Ini full code. Nah, nggak mau. Aduh, gimana ya? Ini palet bukan. Nggak mau. Sudah, gini aja nggak apa ya. Sementara ya. Nah, orientasi horizontal. Sebentar saya Ctrl Z. Scriptnya tadi kan gini. Pertama wajib lebar WIDTH enter full layar berarti match parent. Kemudian ketinggiannya height full layar match parent. Nah, orientasi vertikal atas bawah. Supaya Anda melihat perbedaannya saya kasih background warnanya abu-abu ya 999 tuh. Berubah kan jadi abu-abu. Nah, di dalam dia kalau dia sini sampai sini di dalamnya kan berarti di sini. Kita akan buat teks. Tulisannya text view. Width-nya kalau teks itu kan nggak mungkin full layar, hanya menyesuaikan dirinya, maka wrap content tinggi pun sama, wrap content tinggi pun sama ya, wrap content kasih tulisan untuk teks login Amikom. Nah, gini sudah mulai muncul teksnya ya. Kemudian agar lebih besar kasih text size 20 dp, agar warnanya hitam kasih text color, warnanya hitam tuh pagar 0 3 kali atau 6 kali juga boleh, biar dia rata tengah. Kasih graffiti dirinya sendiri itu graffiti tengah itu center nah itu ya tutup. Tek. Nah selesai teksnya kita bikin teks lagi tulisannya username ya text view wrap wrap kita kasih tulisan teks lagi username nah muncul nih sebelah kiri nih warnanya hitam tuh agak nah ukuran fontnya 16 dp nah tutup. Kemudian di bawahnya ada kotak bolong edit text full layar match parent tingginya menyesuaikan wrap content. Nah, ada nih kotak bolongnya saya kasih background warna putih FFF. Nah biar nggak terlalu kecil kasih jarak ke dalam atau padding 8 dp. Nah cuma ini ya tidak terlalu mempel layar kiri maka pembungkus paling luar atau linear layoutnya kita kasih padding 20 dp. Nah ini saya tutup. Nah, kalau sudah jadi yang username, baik teks maupun kotaknya bisa di copy paste untuk password ya. Nih, teks sama ini kita copy, kita paste. Nah, kita ganti tulisan username menjadi password. Terakhir kita membuat tombol ya di bawah kotak ini. Kita buat tombol itu button, full layar match parent, tingginya menyesuaikan wrap content. Kita kasih tulisan teks login. Nah, sekarang main jarak. Tulisan username ke kotak bawahnya itu harus ada jarak. Mana tulisan username? Ini kan kotak bawahnya kan ini. Ini username. Kita kasih atribut jarak ke bawah itu margin bottom 10 dp. Nah, ada jarak nih. Kemudian kotak ini ke tulisan password ada jarak. Berarti kotak ini kasih margin bottom 20 dp. Ada jarak ya. Sekarang tulisan password.
Ini tulisan password, kotak bawahnya itu yang ini, berarti tulisan password kasih jarak margin bottom 10 dp. Kemudian kotak bawah ini ke tombolnya kita kasih jarak margin bottom 20 dp. Nah, tulisan login Amikom ke bawahnya kita kasih jarak. Mana tulisan login Amikom? Ini ya, bawahnya margin bottom 30 dp. Nah, berhasil ya. Lalu bagaimana jika ingin memasukkan gambar? Kita bisa coba memasukkan gambar di sini. Kita cari logo Amikom PNG. Image harus kecil sih logonya, nggak boleh besar. Open image in new tab. Nah ini kita save ya. Ini SVG, harus PNG. Mungkin ini Amikom yang lain. Tak cari dulu. Hmm, hmm, hmm. Nah mungkin ini ya. Open image in new tab. Oh enggak, ini backgroundnya ikut sebentar. Di save nggak mau kalau SVG dia. Nah mungkin ini nih. Open image in new tab. Nah fix bisa nih ya. Bisa. Ya nanti kalian pilih sendiri yang bagus lah ya. Logo Amikomnya. Kadang kalau logonya terlalu besar itu juga nggak mau dia. Open image in new tab. Ini WP ekstensinya. Nanti mau nggak mau yang ini tadi ya, yang PNG. Save image. Nah, oh ekstensinya bukan PNG. Nah, dapat nih akhirnya. Logo Amikom. Nah, dapat nih ya. Filenya kita copy. Nah, naruhnya nggak boleh sembarangan, harus di dalam drawable ini. Klik kanan, paste. Nah, ada nih logo Amikom, udah masuk ya. Kembali ke codingannya di sini. Masang logonya kan di atas tulisan login Amikom. Ini tulisan login Amikom ini, masang logonya di atasnya, berarti di sini. Untuk membuat gambar namanya image view. Buka dulu, ketik image view, enter. Width-nya kecil saja 100 dp, tingginya 100 dp, sumbernya atau src-nya dari folder drawable, nama filenya logo Amikom. Hurufnya harus kecil semua, nggak boleh ada spasinya. Supaya dia rata tengah, kasih gravity center lagi. Gitu ya. Kemudian saya tutup. Nah, sudah jadi ya. Ini contoh halaman loginnya. Anda bisa berkreasi agar lebih bagus halaman loginnya. Itu dulu, selamat mempraktikkan. Eh, sebelum saya tutup, mungkin saya running dulu ya. Kita play nih. Tek. Nah, kita play, lihat emulatornya di sini nih, running device. Oh, ada yang salah. Nama filenya sudah bukan. Oh, ini view compat, hapus saja. Enable add G to add G-nya hapus. Nah, kita play. Nah, lihatnya di sini kan, device manager atau running device. Oh, ini nih, running device. Nah, sudah keluar ya. Ini contoh halaman login yang kita buat. Pada video selanjutnya nanti kita akan coba membuat halaman-halaman yang lain. Itu dulu, kalian harus berhasil mempraktikkan sampai hafal di luar kepala. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.